asma ini sebenarnya tidak bisa sembuh, tetapi bisa. Kalau asma itu keturunan atau misalnya penyakit yang mendadak ada gitu sih dok? Hai First, kembali lagi dengan saya Vina. Kali ini Vina mau ngebahas tentang asma dengan dokter Ines. Halo. Selamat pagi dok. Pagi. Dok, Vina tuh mau tanya nih seputar asma. Kira-kira untuk asma itu sendiri itu gimana sih dok? Nah, jadi banyak banget juga nih mom and dads yang sering bertanya nih tentang penyakit asma karena banyak juga anaknya yang mengalami kondisi penyakit asma ini. Jadi sebenarnya asma ini adalah salah satu masalah yang ada di paru-paru ya. Dan biasanya ini diakibatkan karena adanya proses peradangan ataupun inflamasi yang mengakibatkan adanya penyempitan nih di saluran pernafasannya. Atau dalam istilah kedokteran sih saluran pernafasan ini namanya bronkus. Jadi bronkusnya itu jadi menyempit pada orang asma gitu. Kalau asma itu keturunan atau misalnya bawaan keturunan atau misalnya penyakit yang mendadak ada gitu sih dok? Oh ya, jadi banyak juga yang nanya. Jadi penyebab asma ini mungkin kita masuk ke penyebabnya ya. Jadi penyebab asma ini sebenarnya ada banyak banget nih. Antara orang dewasa sama balita atau bayi mirip-mirip sih untuk penyebabnya ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya asma ini terjadi pada bayi, salah satunya juga bisa terjadi nih diakibatkan karena faktor genetik atau bawaan lahir. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya, kakaknya yang mengalami kondisi asma, kemungkinan juga bisa nurun nih ke saudaranya atau ke anaknya gitu. Kemungkinan ya penyakit keturunan juga. Nah, selain karena faktor genetik yang nggak kalah sering nih muncul asma ini diakibatkan karena adanya paparan dari polusi, terus kemudian asap-asap gitu ya, asap kendaraan, asap rokok. Apalagi pada bayi-bayi atau balita nih yang sistem pernafasannya dia masih cenderung lemah, tidak sekuat orang dewasa, tentu sangat mudah untuk terkena paparan ini dan jadi kambuh itu paling sering gitu. Oh iya betul-betul, apalagi sekarang rata-rata orang tuh pada ngerokok ya dok, Iya, jadi berbahaya betul. banget buat pernapasan. Lalu Vina mau nanya nih dok, untuk gejalanya itu bagaimana sih dok, gejala asma untuk balita ataupun dewasa dok? Kalau gejala asma ini kita bagi dulu ya. Jadi gejala asma ini ada 3 yang paling umum terjadi. Nah, karena tadi yang pertama dia tuh penyebabnya karena adanya penyempitan di saluran pernafasan atau bronkus. Pada saat didengerin nih sama dokternya pakai stetoskop, dengerin suara parunya, biasanya suara parunya ada yang namanya wheezing atau mengi. Jadi suaranya tuh kayak nyik-nyik gitu ya, karena itu menyempit si bronkusnya. Nah, itu menimbulkan suara seperti itu. Nah, yang kedua adalah anak biasanya cenderung batuk-batuk. Nah, batuknya ini cenderung di udara-udara yang dingin. Jadi biasanya dia batuk-batuknya itu di malam hari atau enggak subuh-subuh tuh. Dia suka ke IGD karena sesek gitu. Nah, yang terakhir tentu anak akan mengalami kondisi sesak nafas. Sesak nafasnya juga dominan di udara-udara yang dingin. Selain gejala-gejala yang tadi nih dok, apakah ada gejala-gejala yang lain mungkin yang dok tahu gitu? Oh ya. Jadi memang tadi ya itu adalah 3 gejala yang biasanya memang umum terjadi nih di anak-anak yang mengalami kondisi atau kekambuhan asma. Tapi ternyata ada juga loh gejala lainnya yang mungkin bisa muncul ya. Biasanya yang paling sering karena anak sesak nafas, nah biasanya laju pernafasannya ini lebih cepat dari biasanya. Terus biasanya juga yang paling sering ketika anak bernafas itu cenderung hidungnya ini kembang kempis gitu ya. Jadi nafasnya cenderung lewat mulut, terus kemudian hidungnya juga ikutan kayak kembang kempis kayak gitu. Nah, terus habis itu selain itu biasanya ada retraksi. Retraksi itu adalah tarikan dinding dada. Jadi anak cenderung kayak nafasnya itu pakai otot perut ya, bukan otot dada gitu. Nah, yang paling parah atau yang kalau misalnya kondisinya udah masuk ke dalam asma kategori berat, biasanya anak ini juga bagian mulut sama bagian jari-jari kuku ini ada kebiruan atau istilah medisnya namanya cyanosis. Nah, ini tanda bahwa anak udah mengalami kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen. Yang paling parahnya lagi kalau misalnya anak udah sampai parunya udah sampai bermasalah, sangat kuat atau sangat lemah ya ketika anak bernafas. Nah, ini anak bisa jatuh ke dalam kondisi penurunan kesadaran, yang artinya anak sudah dalam kondisi yang bisa dibilang cukup telat ya kalau misalnya dibawa dalam kondisi penurunan kesadaran kayak gitu. Itu dok yang tadi katanya jarinya itu warna biru, itu tuh bagian ininya yang biru tuh? Bagian kuku ya, terus juga sekitar mulut, bibir, nah itu biasanya kebiruan. Kalau pada anak-anak yang memang kondisinya kekurangan oksigen. Terus di awal kan dokter nyinggung juga nih yang masalah ada kemungkinan dari genetik juga. Nah, itu kayak asma itu bisa sembuh nggak sih dok?
Kalau asma bisa sembuh atau enggak, ini juga banyak sekali pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Sebenarnya asma ini adalah kondisi yang dia bisa sewaktu-waktu kambuh ya. Jadi kambuhnya tentu dipicu karena ada faktor-faktor tertentu yang memicu seseorang bisa kambuh asmanya ya. Jadi sebisa mungkin asma ini sebenarnya tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikontrol. Ya, kontrolnya tentu dengan menghindari pemicu tadi. Misalnya kalau misalnya dia alergi terhadap bulu-bulu hewan, terus misalnya serbuk sari, udara-udara dingin, nah itu sebisa mungkin untuk dihindari pemicunya. Berarti kalau sembuh total mah nggak bisa mungkin. Mungkin bisa terkontrol. Betul. Mungkin dari dokter ada nggak sih dok tips atau cara pencegahan biar kita tuh yang agak asma gitu? Yang pertama kalau misalnya anak terhindar, gimana caranya dok terhindar dari asma ya? Tentu yang pertama tadi anak harus diajarkan bagaimana cara menghindari pemicunya, baik itu di rumah atau terutama misalnya ketika anak sedang beraktivitas di luar rumah ya, di sekolah. Sebisa mungkin anak menghindari misalnya paparan debu, terus kemudian paparan dari debu atau cuaca dingin ya, misalnya bisa anak diberikan jaket waktu di luar rumah, misalnya udaranya sedang dingin, misalnya kayak di kota Bandung ini kan cenderung dingin ya. Ya mungkin ketika anak ada rentan atau sensitif terhadap asma, bisa diberikan penghangat gitu si badannya supaya tidak kambuh. Kemudian yang kedua tentu dengan diberikan obat-obatan ya. Nah jadi obat asma ini ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe controller. Jadi controller ini akan diberikan kalau misalnya tujuannya adalah untuk supaya asma anak ini tidak kambuh. Tentu dosis dan juga anjurannya seperti apa harus dikonsultasikan lebih dulu ya pada dokter spesialis anak. Nah yang kedua adalah tipe reliever. Jadi reliever ini adalah obat-obat yang diberikan ketika asma anak ini sedang kambuh. Reliever ini tujuannya adalah supaya pada saat anak ini kambuh asmanya bisa mereda dengan cepat gitu. Nah yang terakhir, selain dengan diberikan obat-obatan, tentu pada anak-anak yang rentan atau memiliki bakat alergi bisa muncul asma, tentu selain menyediakan obat-obatan juga harus orang tuanya nih menyediakan oksigen di rumah supaya tidak mengalami kondisi hipoksia tadi. Nah mungkin ada cara-cara yang lain ya untuk mencegah supaya terhindar dari kondisi asma. Apalagi kalau misalnya ternyata dia ada keturunan asma. Yang pertama tentu harus membersihkan nih bagian rumah dan juga kamar anak secara menyeluruh supaya terhindar dari tumpukan debu atau dari bulu-bulu hewan peliharaan yang mungkin misalnya kucing, kelinci kayak gitu ya. Terus kemudian yang kedua sebisa mungkin nih orang tua untuk tidak menggunakan bahan-bahan atau peralatan rumah tangga yang sifatnya iritan. Karena ini bisa menjadi atau menimbulkan alergen tertentu pada anak gitu ya. Terus kemudian juga misalnya bisa dengan mengajarkan anak untuk pola hidup yang sehat. Misalnya paling mudah nih dengan cuci tangan. Karena supaya anak ini terhindar dari infeksi saluran pernafasan berulang seperti batuk, pilek. Karena pada anak-anak yang punya asma biasanya dia sedikit batuk pilek aja kadang udah bisa bikin dia sesak gitu ya. Jadi sebisa mungkin untuk ajarkan anak ya paling mudah dengan cuci tangan gitu. Mulai dari membiasakan cuci tangan. Mungkin cukup sekian kita membahas seputar asma bareng dengan Dokter Ines. Jika pos ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!